Welcome to our presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang pelanggaran lalu lintas yang beranggotakan Nuril Amri Isnain Azizah dengan NIM 126204202117. Yang kedua, Miftahul Hasanah dengan NIM 126204203164. Yang ketiga, Nurrohmah Hidayati Nisa dengan NIM 126204203166. Berikut penjelasannya. Pengertian. Secara sederhana, pelanggaran lalu lintas bisa didefinisikan sebagai pelanggaran atas aturan yang berlaku di lalu lintas, khususnya jalan raya. Dalam ranah hukum, pelanggaran lalu lintas termasuk bagian hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas. Yang pertama, menggunakan jalan yang dapat membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas yang menimbulkan kerusakan pada jalan. Yang kedua, mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi, STNK, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya, sesuai peraturan yang berlaku. Yang ketiga, membiarkan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki SIM. Yang keempat, tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat menggandengkan dengan kendaraan yang lain. Yang kelima, pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan. Yang keenam, pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang, atau cara memuat dan membongkar barang. Yang ketujuh, pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan. Dampak-dampak pelanggaran lalu lintas. Yang pertama, tingginya angka kecelakaan lalu lintas baik pada persimpangan lampu lalu lintas maupun pada jalan raya. Yang kedua, keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam. Yang ketiga, kemacetan lalu lintas akibat dari masyarakat yang enggan untuk berjalan kaki atau memanfaatkan sepeda ontel. Yang keempat, kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang biasa kemudian menjadi budaya melanggar peraturan. Penyebab pelanggaran lalu lintas. 1. Minimnya pengetahuan mengenai peraturan, arti dari marka dan rambu lalu lintas. Yang kedua, kurangnya kesadaran untuk selalu tertib berkendara. Yang ketiga, hanya patuh ketika ada polisi yang patroli atau melewati pos polisi. Yang keempat, dari kecil sudah terbiasa melihat orang melanggar lalu lintas atau bahkan orang tuanya sendiri juga melanggar, dan kemungkinan besar anak juga ikut melanggar. Yang kelima, mementingkan ego sendiri ketika berkendara. Yang keenam, menganggap remeh ketika ditilang polisi dan mengambil jalan damai. Yang ketujuh, tidak memikirkan keselamatan diri dan orang lain di jalanan. Yang kedelapan, selalu mengulangi kesalahan dan tidak memiliki rasa tanggung jawab. Upaya pelanggaran lalu lintas. Pertama, penetapan hukum yang lebih tegas kepada pelanggar lalu lintas. Kedua, pendidikan bagi pengemudi untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga, perencanaan jalan raya dan pemasangan rambu lalu lintas yang tepat untuk memperingatkan ke pengemudi. Yang keempat, pemasangan lampu lalu lintas juga mempunyai pengaruh terhadap perilaku pengemudi agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Dan yang terakhir, mengadakan sosialisasi tentang peraturan berlalu lintas
terutama pada sekolah-sekolah guna memberikan pemahaman etika berlalu lintas secara dini bagi seorang pelajar dan memenuhi standar keselamatan. Sekian dari penjelasan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.